Khusus bagi imam memang hati-hati. Ketika antum sholatnya bacaannya panjang, tanyakan pada niatnya. Kalau niatnya memang biar jamaahnya lebih banyak, alhamdulillah. Tapi kalau niatnya biar dianggap hafalannya banyak, itu yang bermasalah. Oke, sudah ready? Ready ya? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Training imam dan dai angkatan ke-32. Oke, takbir. 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 Oke, alhamdulillah. Udah semangatnya udah kerasa banget nih ya. Suara udah kenceng ya, hati sudah membara gitu. Oke, kalau gitu langsung saja ya, kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kami persilakan kepada Ustaz Ibnu Rocky untuk menyampaikan materinya. Oke, baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwah para imam yang ini imam ya. Ikhwah para imam yang dimuliakan Ta'ala, alhamdulillah mari kita sama-sama manjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan pada kita nikmatnya pada kesempatan siang hari atau sore hari ini, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka training imam dai yang ke-32 yang mudah-mudahan sebagaimana jargonnya, sebagaimana narasinya, masjid berdaya, umat berjaya, insyaallah ya. Mudah-mudahan lewat antum semua sebagai imamnya bisa menjadikan masjid antum sebagai masjid yang berdaya, insyaallah, begitu ya. Salawat dan salam semoga tetap curah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita, sebagai sudut pandang kita, harapannya kita semua termasuk dianasikan banyak umat yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat, Allahumma amin. Baik, seperti biasa, ini kalau antum pernah ikut training dai yang kemarin, ya ini materinya hampir sama ya. Kayaknya belum selesai juga. Tapi mudah-mudahan kalaupun mengulang berarti mudah-mudahan memantapkan ilmu antum. Kalaupun nanti ada yang baru berarti ya menambah ilmu antum semua. Tapi tidak masalah ketika kita mengulang pun berarti nanti bertambah kuat ingatannya, tambah tahu dalilnya, dan tambah berkualitas salat kita. Kenapa? Karena memang dikatakan kalau di dalam biasanya para imam, para dai mengatakan salat itu tiangnya agama. Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan bahwa dikatakan tiangnya agama itu karena salat itu ada kelima rukun Islam yang ada. Ya. Setiap kita salat berarti kita seolah-olah sedang mengerjakan kelima rukun Islam. Contohnya, ketika antum salat berarti rukun Islam pertama adalah syahadat. Pas kapan antum baca syahadatnya ketika salat? Tahiyat. Taib, sehingga dalam satu hari kalau salat wajib antum bacanya berapa kali syahadatnya? Berapa? Kalau bilang 17 berarti bid'ah sholatnya ya. Iya. Paling 9. Kalau 4 berarti salah antum. 4 berarti ada yang kurang ya. Ada 9 kali. 1 subuh, 2 zuhur. 2 zuhur kan berarti tambah 3 jadinya. 5 jadinya betul. 5 asar, 7 maghrib, 9 isya. Jadi kalau ada orang yang sholat 5 waktu saja, berarti sudah mulang syahadatnya sehari minimal 9 kali nih.
sudah nggak kurang-kurang Islamnya. Kenapa? Mengulang syahadatnya sehari sebanyak 9 kali. Kenapa? Karena memang kadang ada orang yang memang syahadatnya hanya sekali pas nikah aja. Itu aja nggak lancar, gemetar kan ya, asyhadu asyhadu asyhadu, nggak rampung-rampung begitu ya. Ada yang begitu. Berarti kalau orang sholat 5 waktu berarti kalaupun seandainya imannya kadang naik kadang turun, sudah diperbaiki kembali imannya dengan mengulang syahadatnya sebanyak minimal 9 kali dalam satu hari. Yang kedua ya, sholat berarti kan kalau kita sholat berarti sedang mengerjakan rukun Islam yang kedua, meskipun memang kadang-kadang kan secara kualitas beda-beda ya. Ada sebagian kita yang sholatnya ngerti kinjang cewek, ngerti nggak? Kayak capung di air yang sholatnya hanya asal dulit aja, oke saja. Yang penting sholat masih bagus, meskipun mungkin secepat kilat ya, tapi masih bagus daripada tidak sholat begitu. Berarti sudah mengerjakan rukun Islam yang kedua. Meskipun kualitasnya ya perlu ditingkatkan, tapi minimal kalau sudah sholat oke lah begitu ya. Yang ketiga, mau antum yang mau zakat atau mau yang puasa? Yang rukun Islam yang ketiga, zakat dulu ya, zakat dulu dia. Oke. Berarti kalau antum kaya, zakat hartanya ada zakatnya. Tapi kalau kemudian antum tidak kaya, berarti zakat waktu antum adalah dengan sholat antum. Kenapa? Jadi antum ketika sholat itu berarti membersihkan sehari itu dari dosa-dosa. Kenapa? Ketika ada orang sholat 5 waktu, kata Nabi SAW, seperti orang yang punya di depannya rumahnya ada sungai yang sehari mandi 5 kali, apakah ada dakinya? Tidak ada. Demikian sama. Jadi kalau orang dosa sekalipun tetapi dia sholat 5 waktu, mudah-mudahan sholatnya bisa menghapus dosa-dosa waktu itu. Ya, seperti itu. Kemudian puasa, apa persamaan puasa dengan sholat kira-kira? Betul ya. Sama-sama tidak boleh makan, tidak boleh minum, begitu ucapan Allahu Akbar. Meskipun ada makanan lewat, makan enggak? Enggak makan. Sama dengan antum ketika antum subuh, begitu adzan subuh kumandang, meskipun makanan lewat pun tidak pernah mau makan. Berarti minimal kalau sholat 5 waktu itu, misalkan taruhlah gampangnya 60 menit lah 5 kali, 5 waktu dalam satu hari ya, 12 menitan. Berarti kan minimal berpuasa sehari 1 jam untuk Allah Ta'ala, tidak makan, tidak minum. Kan kalau kita sholat meskipun haus sekalipun tetap sholat ya. Ya nanti gampang kalau sudah selesai sholatnya baru minum lah begitu ya. Berarti ada unsur puasanya. Hajinya, Masya Allah. Kata Nabi SAW bahwasannya, man kharaja min baitihi mutatahhiran ilal masjid yusalli fi jama'atan raja'a ka ajri hajjatin. Rawahu Ibnu Majah. Nabi mengatakan bahwasannya, jika ada orang yang keluar dari rumahnya dengan bersuci terlebih dahulu datang ke masjid untuk salat berjamaah, maka pulangnya membawa pahala ibadah haji. Berarti antum bisa haji sebanyak 5 kali dalam sehari kalau jamaah. Insya Allah. Kenapa? Allah sangat adil ya. Kalau yang haji atau umroh yang memang butuh biaya besar, mungkin orang-orang kaya yang bisa ya. Tapi Allah kasih kesempatan kita ibadah haji pahalanya kalau kita mau, yaitu dengan datang sholat berjamaah. Tapi kalau jamaahnya terlambat, pesawatnya sudah terbang ya. Kan begitu ya. Kan haji kan pakai pesawat ya. Berarti kalau antum datang terlambat berarti pesawatnya sudah terbang. Jadi mungkin ketinggalan ya kloter keberapa itunya hajinya ya begitu. Tapi intinya begitu ya. Jadi intinya inilah kenapa sholat dikatakan sebagai tiang agama, selain memang penentu Islam dan tidak itu adalah sholat kita, tapi ini menjadi ruh dari semua rukun Islam ada dalam salat kita. Makanya salat itu sangat penting buat kita. Karena para ulama mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah tangga ruhani seorang hamba beriman untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kalau
Nabi diberikan perintah sholat itu kan sampai naik ke Sidratul Muntaha. Dari Mekah ke Palestina, dari Baitul Maqdis sampai Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah sholat. Nah kita bisa semacam napak tilas Isra Mi'raj Nabi itu dengan sholat kita. Artinya apa? Kalau tahu hakikatnya berarti bahwa sholat itu adalah bukan hanya gerakan tanpa jiwa, bukan hanya bacaan tanpa makna, tapi adalah bagaimana kita sedang naik menuju Allah Ta'ala meskipun tempat kita di tempat yang paling bawah sekalipun. Makanya tentunya bagaimana nih biar kita bisa seperti orang yang sedang mi'raj, bagaimana kita seperti Nabi kita SAW yang mi'raj ke langit 7 dengan salat kita, ya. Baik. Kemudian hadis Nabi mengatakan bahwasannya as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya, ya. Jadi cahaya di dunia, di alam kubur juga di padang mahsyar. Di dunia berarti salat itu bisa menjadikan seorang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kan Allah mengatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu adalah bisa mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada cahayanya salatnya, maka bisa menghindari perbuatan maksiat. Berarti kalau ada orang ya yang salat tapi maksiatnya tetap jalan, berarti salatnya belum bercahaya. Kenapa? Kalau dia bercahaya, maka dia bisa menjadikan salatnya sebagai penerang, memilih mana yang boleh, mana yang tidak. Tapi ketika salatnya rajin kelihatannya, kok tetap kemudian berbuat kemusyrikan, berarti salatnya belum bercahaya. Gak bisa membedakan syirik atau tidak. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan bahwasannya man atakahinan fasadaqa bima yaqul lam yuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke seorang dukun dan percaya dengan yang diucapkannya, maka Allah tidak menerima salatnya selama 40 hari ke depan. Berarti kan ini kaitannya ya. Kalau orang sholat tapi masih syirik, berarti sholatnya tidak bercahaya, padam cahayanya. Harusnya kalau sholatnya bagus, berarti harus bisa milah mana yang boleh mana yang tidak. Ini di di dunia. Di alam kubur, kata Abu Darda, beliau mengatakan bahwasannya sallu rak'ataini fi dhulumatil lail wasyatil kubur. Salatlah kalian 2 rakaat di gelapnya malam sebagai penerang di alam kubur. Terutama salat malam ya. Antum tinggal pilih nih, mau terangnya berapa watt nih ya di kuburnya. Tergantung kualitas salat antum. Enggak apa-apa 3 watt tapi yang penting terang ya. Daripada 5 watt tapi kayak lampu teplok tahu ya? Enggak teplok enggak ngerti. Aduh, apa sih ya lampu apa namanya ya? Oh, enggak tahu ya. Lampu minyak oke deh, lampu minyak lah ya. Sentir, tahu sentir ora? Sentir. Nah ini sentirnya itu ya kayak gitu tuh. Jadi kalau ada angin padam. Berarti kalau antum ketika salat malamnya kadang-kadang berarti banyak anginnya kayak lampu teplok tuh. Makanya kalau kemudian sering tidak salat malam berarti kuburannya kadang nyala kadang gelap. Mungkin banyakkan gelapnya kali ya, begitu ya. Makanya perhatian sekali. Kemudian di padang mahsyar nanti ketika Allah Ta'ala mengumpulkan semua manusia di padang mahsyar, setelah ada perhitungan amal kebaikan, maka matahari dipadamkan, gelap gulita. Hanya orang yang salatnya bagus sajalah yang bisa melihat jalan. Ya. Dalam surat apa nih? Yauma la yukhzillahu alladhina amanu yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ah. Surat apa tuh? Ada yang hafal enggak? Sebentar, itu surat At-Tahrim apa ya? Atau apa tuh? Ya Tahrim ya, seperti itu. Jadi pada hari itu, di hari kiamat nanti Allah tidak mungkin akan menghinakan Nabi dan orang bersamanya.
Cahaya mereka ada depan belakang, ada depan samping kanannya. Cahayanya gitu. Apa salah satu yang bikin cahaya adalah ibadah salatnya. Nah, bagaimana agar salat kita betul-betul bercahaya, terutama antum sebagai imam, bagaimana salatnya biar bercahaya seperti apa? Bisa seperti mi'rajnya ke langit 7, ya. Baik. Ada 3 pendekatan dalam salat kita. Pendekatan fisik, jasad, ada pendekatan ruh, ada pendekatan akal. Ya. Jadi orang salat itu harus semuanya. Kenapa? Jasad berarti tubuh kita bergerak. Ruh berarti ada jiwanya, akal berarti memahami apa yang kita baca. Kenapa? Karena kalau ada orang salat tapi tanpa ada akalnya, tidak ada manfaatnya, bahkan ada tapi sedikit sekali. Ya. Apa kata Allah Ta'ala kepada orang-orang mukmin ketika itu, ketika sebelum khamar diharamkan? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan kalian dekati salat kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian faham dengan apa yang kalian baca. Ini nih, para imam ini harusnya kan tahu ya arti bacaan salat, ngerti enggak? Insya Allah ya. Kira-kira berapa persen dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum yang kita tahu artinya? Kalau baru 50% berarti setengah mabok. Kenapa? Baru separuh yang dipahami kan ya. Kan tadi jangan kalian dalam keadaan mabok tuh sampai paham betul dengan apa yang kalian baca. Kalau pahamnya separuh berarti setengah sadar. Kalau setengah mabuk negatif ya, setengah sadar aja deh ya, setengah sadar. Tapi kalau kemudian tidak tahu berarti nggak sadar-sadar ya. Begitu. Jadi ini adalah buat kita. Apalagi antum sebagai imam. Antum sebagai imam itu adalah punya tanggung jawab lebih untuk tahu betul apa arti baca salat antum semua. Dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Beda nggak apa-apa, yang penting tahu dulu artinya. Kenapa? Sekarang orang banyak nih yang sunnah ini segala macam, selama ada dalilnya boleh dibaca. Beda pun tidak masalah, tetapi ngerti nggak artinya? Kenapa daripada kita kemudian pindah ke bacaan yang lain nggak ngerti artinya, mendingan yang sudah kita tahu dan ada dalilnya kita pahami dulu. Kenapa? Biar setelah kita di jasadnya ada, ruhnya ada, akalnya ada, ya. Baik. Kita lihat di jasadnya. Apa jasad itu? Pendekatannya nih, ya. Kalau jasad itu adalah berarti semua gerakan dan bacaan diusahakan sesuai mungkin dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Kenapa? Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalau aku salat. Artinya apa? Jadi fisik kita sebisa mungkin bacaannya, gerakannya semirip mungkin dengan apa yang Nabi ajarkan. Tidak boleh nih kita berkreasi, tidak boleh. Karena gerakan salat adalah gerakan ta'abudi yang perlu ada dalil untuk menyatakan gerakannya kayak apa. Ya. Nah, kata kuncinya adalah yang tidak boleh adalah tidak memasukkan hadis yang bukan bagian dari salat menjadi bab salat atau bacaan salat. Contohnya begini ya. Ada sebagian umat kaum muslimin berbeda Ustadz. Oke, berbeda boleh, tapi gerakannya ada dalilnya atau tidak? Contohnya adalah kalau kita bicara tentang bagaimana takbiratul ihram atau takbir yang pertama mengangkat tangannya. Ada yang atau sidakepnya ya. Kan ada yang begini ya. Ada yang kalau sholat itu diputar. Kenapa? Karena katanya mendahulukan yang kanan. Berarti yang turun yang kanan dulu, tapi karena kanan harus di atas, maka kanannya diputar. Kelihatannya bagus ya. Wah, Nabi kan sedang mendahulukan yang kanan. Betul. Tapi ternyata hadis ini bukan bab sholat nih. Buktinya apa?
Kalau antum takbir ngangkat tangannya kanan dulu atau bareng-bareng? Bareng-bareng. Sujud kanan dulu atau bareng-bareng? Bareng-bareng. Kenapa ketika sidakap jadi kanan dulu? Kan nggak begitu ceritanya. Jadi hadisnya ada senang melakukan, tapi bukan babnya itu gitu ya. Kan sekarang ini banyak orang hadisnya ada, betul ada hadisnya, tapi masuk bab sholat atau tidak ya. Contoh berbeda nggak apa-apa, tapi kalau berbedanya dengan ini berarti kan keliru nih. Bukan keliru memang sama nggak bukan keliru karena dalilnya, bukan, karena memasukkan yang bukan bab tentang sholat. Contoh yang lain ya. Contohnya adalah ketika yang di ulu hati. Sidakap begini ya, Allah, kemudian tangannya di ulu hati. Ada dalilnya enggak? Dikaitkan tuh, katanya bahwa dalam tubuh kita ada segumpal darah. Kalau baik-baik semuanya, kalau buruk-buruk semuanya. Ketahuilah itu adalah hati. Taib. Kalimat qalbun dalam bahasa Arab bukan hati, tapi jantung artinya. Harusnya gimana kalau di jantung? Agak naik di atas ya harusnya ya, bukan di bawah, bukan. Salah yang pertama. Yang kedua salahnya adalah itu bukan bab sholat, itu bab tentang halal dan haram. Karena Pak hadis potongan sebelumnya adalah innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Berarti bab halal dan haram. Karena makanan halal dan haram itu bisa merusak hati kita, ya. Tapi karena merasa ada dalilnya sehingga dimasukkanlah itu. Jadi keliru nih. Kenapa? Betul ada hadisnya, tetapi masuk bab sholat atau tidak nih? Karena memang nanti masalah banyak ya. Tapi kalau memang ada bab sholatnya, kemudian hadisnya sahih, berbeda pun boleh, nggak apa-apa. Nanti kita bahas perbedaan di mana. Tapi intinya adalah selama hadisnya sahih, boleh milih manapun yang antum merasa paling kuat, silahkan saja. Contoh takbirnya nih, ada takbir ada segini nih, dua-duanya sahih, maka boleh dua-duanya, nggak apa-apa, silahkan saja. Sama-sama benarnya karena ada dalilnya. Kenapa? Konsepnya adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Kemudian kaidah yang kedua, ya. Kaidah yang kedua adalah menyempurnakan gerakan dan bacaan merupakan bagian dari tumakninah. Kenapa? Salah satu tanda terima atau tidaknya adalah kalau sempurna ruku dan sujudnya, berdirinya, tumakninah maksudnya, maka Allah akan menerimanya. Tetapi hadisnya mengatakan innar rajula la yusalli sittina sanah wa ma tuqbalu lahu salatun la'allahu yutimmu ruku wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku. Ada seorang di antara kalian yang sholat selama 60 tahun tapi Allah tidak menerima sholatnya. Kenapa? Mungkin gerakan sujudnya sempurna atau gerakan rukunya sempurna, sujudnya tidak. Ada kebalikannya. Sujudnya sempurna, rukunya tidak. Ya kata tadi, sujudnya asal dulit begitu ya. Nah, ini yang perlu antum ketahui, tumakninah itu apa maksudnya? Jadi, tumakninah itu adalah ketika semua anggota tubuh ya di tempat yang sesuai. Artinya apa? Tangannya di situ, kemudian bisa membaca satu kali bacaan sholat, sudah dianggap tumakninah. Khusyuk tambahan, ya. Kenapa? Kalau khusyuk itu memang menentukan berapa besar pahala kita dan khusyuk kita. Karena kalau tidak khusyuk kok nggak jadi diterima sholatnya, mungkin kayaknya kita juga banyak nggak diterima ya sholatnya karena nggak khusyuk sih. Apalagi nanti kalau antum tarawih ya, antum jadi imam tapi ya, kalau imam kan berarti nggak merasakan lama ya kalau tarawih ya. Sebenarnya kalau tarawih itu yang capek imamnya atau makmumnya?
Teorinya imamnya, teorinya ya. Prakteknya makmumnya. Suwe teman begitu ya. Padahal imamnya masih semangat menghafal ya, tapi makmumnya rasanya lama sekali begitu. Tapi ya itulah ya. Karena tadi nggak ada ruhnya, baru gerakan saja. Maka di sini untuk sholat kita dalam sisi fisiknya adalah tadi ya, gerakannya sempurna ya. Kaidahnya. Baik, berikutnya ya. Antum sebagai imam maka harus pantas tampilannya. Ya. Pantas itu pertama adalah harus suci dulu, ya. Karena Nabi mengatakan la yaqbalullahu sholatan bighairi tahur wala shadaqatan min ghulul. Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci dan sedekah hasil korupsi. Jadi pastikan Anda sebagai imam salatnya betul-betul dalam keadaan suci. Kalau nggak suci berarti tidak sah imamnya kalau nggak suci. Ya, pertama. Yang kedua, penampilannya yang baik. Kenapa Allah mengatakan ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai manusia, pakailah pakaianmu terbaik ketika datang ke masjid. Artinya apa? Atau sebagai imam adalah duta Allah untuk manusia atau duta manusia untuk Allah Ta'ala. Kira-kira kalau sebagai duta pakai pakaian kayak apa? Yang terbaik harusnya. Kenapa? Karena antum diundang oleh Allah Ta'ala. Kalau antum sebagai, sebenarnya nggak cuma imam ya, tapi orang sholat saja. Kalau kita mendapatkan undangan dari orang yang paling terhormat tuh, mau nggak pakai kaos oblong, pakai celana jeans datangnya ke undangannya? Enggak. Kenapa? Nggak pantas ya. Oh ada hajatan kok datangnya dengan kaos oblong dengan celana pendek atau celana jeans aja. Celana pendek mungkin nggak sah ya, celana jeans saja. Tapi kenapa kalau kemudian datang salat fardu, mohon maaf ya, tampilannya apa adanya, kemudian baunya parfum rasa jeruk tapi agak busuk jeruknya gitu ya. Jeruk agak busuk kan kecut banget begitu ya, pokoknya begitulah gitu ya. Ini bagaimana sopannya kepada Allah Ta'ala? Apalagi antum sebagai imam, memang beda antara imam dengan makmum berbeda ya. Imam lebih-lebih, karena apa? Kadang meskipun sah, kadang-kadang jamaahnya kurang gitu ya. Contoh nih di sebagian tempat ya, sebagian tempat nih. Ada imam nih suaranya bagus, Masya Allah. Tapi pakai kaos oblong, pakai celana jeans. Kira-kira antum sebagai imam gimana? Main sih main tapi ya gitu ya. Kan begitu. Kenapa? Orang pantas banget begitu kan. Nah antum juga sama nih sebagai imam, berarti memang kalau jadi imam berarti mau tidak mau kalau ke masjid harus pakai pakaian yang terbaik yang antum punya. Kenapa? Sebagai duta dari Allah Ta'ala. Masalah harga relatif lah ya, tapi pantas kan gitu ya. Jangan sampai, mohon maaf ya, pakai kaos putih tapi sudah agak kulehe atau kulehe, jadi sudah agak berwarna bukan silver ya, silver begitu ya. Tadi kemudian antum imam juga sama, wangilah gitu ya, jangan sampai nggak wangi, minimal ya. Mohon maaf ya. Ini saya nggak tahu nih, mudah-mudahan antum tidak termasuk yang ini ya, yang apa namanya, yang masih belum berhenti dari ngerokok ya. Kenapa? Meskipun oke lah, mungkin sebagian ulama mengatakan rokok itu makruh ya, oke. Tetapi ini mau sholat ya, masa sih mengerjakan yang dibenci Allah Ta'ala dulu mau sholat? Diterima enggak? Kalau antum punya orang, punya anak nih, nyebelin banget tuh, terus minta, dikasih enggak? Enggak dikasih. Memang enggak dosa, mungkin, tapi kan nyebelin, makruh kan artinya dibenci. Jadi antum sebagai imam memang punya ini berbeda dari yang lainnya. Mungkin jamaah oke lah, ada yang merokok itu silakan, tapi imam sebisa mungkin adalah yang begitu-begitu, yang dibenci Allah Ta'ala, yang dimakruhkan sebaiknya ditinggalkan. Kenapa? Karena ini antum duta Allah Ta'ala, wakilnya, tamu Allah Ta'ala, sehingga sebisa mungkin seperti itu ya. Oke.
Kita lihat bersuci berarti memang bagaimana wudhu yang paling sempurna kayak apa, kita lihat wudhu yang paling sempurna ya. Bentar. Mana nih? Baiklah. إذا أردنا أن نتوضأ أول سنة. Bentar, saya kerasin dulu suaranya ya. أن نستقبل القبلة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونسمي الله، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام قال لنا لا وضوء لمن لم يسمي الله بسم الله. ثم نستاك، ويسن أن يغسل الإنسان سواكه قبل الاستياك وبعده، ويبدأ بالجهة اليمنى واللسان كذلك على الحنك، ثم نغسل الكفين. يسن كذلك تخليل الأصابع اليدين عند غسلها في بداية الوضوء، ثم المضمضة ب3 غرفات، كل غرفة يتمضمض منها ويستنشق ويستنثر باليد اليسرى. يسن كذلك يعني إدارة الماء في الفم إدارة قوية حتى يتنظف الفم ويدخل الماء بين الأسنان. ثم غسل الوجه، فينتبه في الغسل لأن هناك فرق بين المسح وبين الغسل. المسح يكون بهذه الطريقة، لكن الغسل بأن يجري الماء على الوجه جريان هذه الطريقة. يسن أن يكون من أعلى الوجه حتى يجري الماء. من المكروهات التي يخطئ فيها بعض الناس اللطم، أن يلطم وجهه لطم شديد، هذا مكروه. كذلك يحتاج التنبيه في الوجه إلى الشعر الذي بين الأذن وبين الوجه، هذا السوالف تحتاج إلى انتباه لأنها من الوجه. بعض الناس يظن أنها ليست من الوجه. الوجه حدود من الأذن إلى الأذن، ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، هذه حدود الوجه التي ينبغي أن تغسل. ويسن أن يزيد عنها شوي، لأن هذا من إطالة الغرة التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته تأتي يوم القيامة غرا محجلين عليهم أثر النور من أثر الوضوء. الله يجعلنا إن شاء الله كذلك. ثم يغسل اليدين مع تخليل أصابعها. يعني يحتاج المؤمن أنه عندما يغسل أعضاءه يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من توضأ فأحسن وضوءه خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. والإحسان في الوضوء هو اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا توضأنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم خرجت الخطايا. فإذا استشعر الإنسان أن الذنوب والمعاصي تخرج استشعر معنى دخوله إلى حضرة الله سبحانه وتعالى. يسن تخليل أصابع اليدين. طبعا إذا كان واحد لابس خاتم، إذا كان الخاتم خصوصا ضيق، إما أن يحركه حتى يدخل الماء أو أن ينزعه نزع كامل حتى يتأكد أن الماء قد وصل. ثم مسح الرأس. يسن في مسح الرأس طبعا إذا كان لابس عمامة يمكن أن يكتفي بمسح طرف الرأس ثم يمسح بقية العمامة أو الغطرة أو الطاقية، والأفضل أن يكشف رأسه فيمسح الرأس مسحا كاملا. الإبهام يضع في هذه الفتحة التي تكون في جانبي الجبين والوجه، والأصابع تتقابل ويمسح إلى الخلف ويعود إلى الأمام. هذه تسمى مسحة كاملة، إلى الخلف ثم إلى الأمام. يمكن أن يكتفي بمسحة ويمكن أن يكررها 3 مرات على حسب الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يمسح الأذنين، يدخل السبابة هذا الإصبع في داخل معاطف الأذن بحيث أنه يتحرك على معاطف الأذن، والإبهام من خلف يمسح بقية الأذن بهذه الطريقة. وبعد ذلك الصباع الصغير هذا يدخل إلى الصماخين إلى فتحة الأذن ويكون نظف أذنه تنظيف جيد. طبعا من السنن في الوضوء المهمة الدلك، أن تمر يده، الدلك أن تمر يده على جميع الأعضاء، ما يكتفي بس أن يمر الماء، بل لابد يعني أن يمر بيديه على أماكن الأعضاء كلها. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوجبها بعض العلماء. ثم يغسل رجليه. في غسل الرجلين يحتاج الانتباه من تخليل الأصابع أكثر من أصابع اليدين، لأن أصابع الرجلين دائما تكون ملتصقة ومتقاربة أكثر.
وينتبه كذلك من العقب آخر القدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، الذين ما يغسلون أعقابهم. العقب هذا سبحان الله يكون أحيانا مشقق، أحيانا يكون ناشف، يحتاج إنسان أن ينتبه منه، وأن يزيد كذلك إلى منتصف، كما يزيد في اليدين إلى منتصف الساعد، يزيد كذلك في الرجل إلى منتصف الساق، ليكون قد أدى سنة التحجيل، المكان الذي تبلغ إليه الحلي. إذا دخل المؤمن الجنة يعطيه الله من الحلي ما يصل إلى مكان الوضوء. كان الصحابة يحرصون أن يزيدوا إلى منتصف الساق، أو ربما بعضهم زاد إلى أكثر من هذا، مع التخليل والدلك. فهذا نكون قد توضأنا وضوء إن شاء الله أنه مشابه لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الوضوء استقبل الإنسان القبلة. Oke, baik ya. Tadi sudah dilihat tentang wudhu yang paling detail yang kayak tadi sebutkan ya. Jadi memang terutama di bagian hidung, jadi cukup dengan satu tangan kanan berkumur dan menghidupkan ke hidungnya, sehingga nanti kalau antum puasa pun masih boleh. Makruh kenapa? Makruh kalau dua tangan makruh. Begini ya, apalagi misalkan ya karena puasa lumayan seger gitu ya, kan jadi makruh begitu. Karena apa? Cenderung menikmati, kalau sedikit nggak menikmati gitu ya. Kemudian tadi dijelaskan juga tentang mengusap kepala, memang boleh hanya ubun-ubunnya dalam mazhab Syafi'i. Tapi bagusnya adalah seluruh kepala dibasuh, diusap ya. Kenapa boleh? Karena begini, pernah Nabi SAW ketika itu sedang dalam bepergian, beliau pakai sorban, pakai imamah. Beliau hanya menggeser imamahnya sebentar, sedikit, mengusap ubun-ubunnya, kemudian mengusap sorbannya. Berarti disinilah maka Imam Syafi'i mengatakan bahwa minimal kalau mengusap kepala adalah ubun-ubunnya. Tapi kalau mau sempurna adalah seluruhnya. Sehingga yang antum mungkin pelajari di rumah dulu, zaman dulu itu adalah minimal. Ibarat nilainya cuma 6 nilainya. Kalau mau 10 ya semuanya. Jadi nggak salah, tidak sah. Hanya memang kalau mau sempurna ya wudunya tadi ya, kepada depan, ke belakang, ke depan lagi seperti itu ya. Ini contohnya. Jadi khilafiyahnya monggo saja. Kemudian tentang tangan kanan kiri nggak masalah, tapi memang yang paling sempurna adalah yang kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Tapi kanan kiri sah, nggak batal, nggak sah. Kenapa? Karena memang teorinya memang begini ya. Dikatakan sempurna membasuh tangannya ya ketika kanan dan kiri 1 kali. Mau 2 kali berarti kanan kiri lagi. Mau 3 kali berarti kanan kiri lagi. Ini secara logikanya. Tetapi secara hadisnya memang Nabi mengajarkannya adalah kanan 3 kali baru kiri 3 kali. Tapi itu semua boleh. Hanya memang yang paling sempurna adalah yang kanan 3 kali dan kiri 3 kali. Ini dalam wudunya ya. Ini contoh ya bersuci yang paling sempurna. Berikutnya ya, penampilannya dilihat ya, terutama anak-anak muda zaman sekarang itu diperhatikan bagian ujung celananya, bagian ujungnya dan bajunya. Ada yang sholatnya begitu ya, kalau berdiri bagus, orang itu begitu ruku sananya kelihatan ujungnya, berarti belum sempurna nih sholatnya. Bahkan kalau tahu dengan sengaja bisa batal sholatnya. Karena apa? Tidak untuk orang dengan baik. Yang pertama begitu ya. Yang bawah itu yang memang kurang sopan ya, yang bawah kurang sopan. Jadi mau pakai gamis boleh, pakai jas boleh, tapi ya yang sopan lah gitu ya, seperti itu. Ini di bagian fisiknya. Baik. Berikutnya adalah dimensi hatinya atau ruhnya. Apa itu dimensi hati dan ruhnya? Kita lihat ya. Bersihkan hatimu dari syirik dan riya. Karena apa? Karena memang kalau orang syirik meskipun sholatnya banyak sekalipun Allah tidak menerimanya.
Tadi sudah saya katakan bahwasannya man atakahinan fasaddaqahu bima fasalu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke seorang peramal atau dukun dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka Allah tidak menerima salatnya selama 40 hari ke depan. Ya, seperti itu. Kemudian riya, karena orang munafik itu adalah riya salatnya. Dikatakan bahwasannya idza qamu ila salati qamu kusala yuraunan nas. Jika mereka salatnya dengan terpaksa, malas, dan mereka riya dengan salatnya. Ya. Khusus bagi imam memang hati-hati. Ketika antum salatnya bacaannya panjang, tanyakan pada niatnya. Ya. Kalau niatnya memang biar jamaahnya lebih banyak, alhamdulillah. Tapi kalau niatnya biar dianggap hafalannya banyak, itu yang bermasalah. Kenapa? Karena memang Nabi saja meskipun hafalannya 30 juz ya, yang dibaca ya juz amma, enggak panjang-panjang banget, enggak. Kalau salat sendirian betul. Maka antum sebagai imam nanti perhatikan hati antum antara salat sendirian dengan salat bersamaan dengan jamaah, panjangan mana? Ya. Kalau panjangan salat bersama berjamaah, tanyakan betul ikhlas atau ada apa nih gitu ya. Tapi Ustaz, saya panjangan kalau salat sendirian, Masya Allah, berarti kan luar biasa. Saat dimana orang tidak ada, lebih baik, Masya Allah gitu ya. Tapi hati-hati ya, bagi imam hati-hati. Kenapa? Karena kadang-kadang panjang pun bikin jamaah gak khusyuk kadang-kadang ya. Kesuwen gitu ya. Jamaah gelisah tuh. Iya, lapar segala macam. Kemudian ya apalagi kalau gendut ya, mungkin menahan bebannya begitu seperti itu. Kan seperti itu. Jadi intinya adalah al-afu minnak ya. Jadi seperti itu ya. Ini hati-hati. Baiklah. Kita lihat videonya ya. Ini ilustrasi saja. Sudah pernah antum lihat mungkin ya. Tapi ini ilustrasi sedikit. Duh, Ustaz Yusuf kemana ya? Katanya Ustaz Yusuf lagi sakit. Udah lah, mau sholat aja dah. Ngagetin aja. Dado, kenapa kamu diam aja? Jangan biarkan orang itu jadi imam buat kalian. Kan kamu yang keluaran pesantren. Kamu lebih tahu, lebih banyak hafalannya, hafalan suratnya. Kamu tahu, ingat sendiri kan? Menjadi seorang imam itu harus Islam, berakal, laki-laki, suci dari hadas. Dan kamu, rukun bacaannya bagus. Sebentar, ini kan Ustadz Yusuf nggak ada. Harus ada yang jadi penggantinya. Nih, minimal dia pernah nyantri. Ada yang pernah nyantri nggak di sini? Gak ada. Kamu aja yang jadi imamnya. Kamu aja. Ya udah kalau gitu, mohon maaf, saya aja yang jadi imamnya ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang gede. Aduh. Bacaannya jangan yang biasa dong. Al-Baqarah yang panjang, biar orang-orang itu tahu kalau kamu itu lulusan pesantren. Orang-orang nggak menilai kamu omong kosong. Kamu tuh lulusan pesantren, bacaannya yang panjang. Al-Baqarah. Ya, ayo Al-Baqarah. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Jawab aja. Jawab aja dengan santai. Bohong aja. Itu belum seberapa. Itu mah surat cetek. Bilang aja bohong. Kamu biasanya kalau sholat ngabisin 1 juz bisa sampai ngebuat kaki kamu bengkak. Tapi nggak kaki aja, badan juga bengkak. Itu bilang aja. Bohong. Itu mah nggak seberapa. Barusan itu surat Al-Baqarah masih cetek. Biasanya kalau saya lagi sholat sendiri, bukan sombong ini mah. Kalau lagi sholat sendiri, saya bisa sampai 1 juz. Wah, subhanallah. Sampai kaki saya bengkak. Subhanallah. Mengikuti Rasulullah. Salatnya tidak akan berarti apa-apa karena ria dan sombong. Ingat manusia, beriman bukan berarti kami tidak bisa mengganggumu. Bahkan setan yang mengganggu akan lebih Oke, baik ya. Aduh, 5 menit lagi. Waduh, baru pertama, baru sedikit ya. Oke, baiklah. Oke, jadi ini ilustrasinya saja. Dan kadang-kadang begini ya. Kita ketika sudah jadi imam, kalau ada orang lain jadi imam, kita biasanya sangat teliti ya telinganya ya. Itu hati-hati. Mungkin kita riak ya. Apalagi kalau merasa bahwa harusnya saya di imam, kenapa dia imamnya? Kalau kemudian lagi jadi makmum, telinganya tajam sekali, ini salah, itu salah, semuanya salah kesannya. Bahkan ada yang mengatakan aku nggak jadi imam, jadi sholat di rumah saja lah, imamnya itu. Hati-hati. Kenapa? Karena ada sombong dalam diri kita. Padahal Nabi sudah mengatakan, ala immah yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wala in akhtau fa alaihim wa laysa alaikum. Nabi mengatakan bahwasanya para imam itu salat untuk kalian. Jika imamnya benar, maka pahalanya buat mereka dan buat kalian. Berarti jamaah kalau imamnya bagus, maka pahalanya sama dengan imamnya. Alhamdulillah. Tapi kalau terjadi nih, ternyata imamnya salah, jamaahnya enggak salah. Apa kata Nabi SAW? Dosa buat imamnya, tidak buat antum. Artinya apa? Tidak mempengaruhi tentang pahala berjamaahnya. Sehingga ini untuk menampik perasaan kita merasa paling baik. Karena kadang-kadang kita biasanya perasaan ya, kalau biasa jadi imam, kemudian ada orang lain jadi imam, kita biasanya suka sangat teliti sekali. Ini walau dolinya kurang panjang nih, dotnya kurang ini ya kurang, semua kurang. Kita merasa kita yang paling bisa, nggak mau jadi makmum, nggak bisa. Padahal sekelasnya Nabi saja mau jadi makmum sekelasnya Nabi. Masa kita jadi bukan sekelas siapa-siapa nggak mau jadi makmum? Maka hati-hati ya para imam ya. Artinya kalau kita diimami kok rasanya gelisah kitanya, berarti ada yang kurang beres di hati kita. Kalau semuanya imam yang lain salah semua, berarti yang salah hati kita nih. Kok imam yang lain terasanya kurang ini. Contoh, bagus suaranya tapi panjang pendeknya kurang stabil. Allahu Akbar ya. Kan begitu. Kita pengennya kita begitu biasanya. Kalau kita biasa jadi imam, kemudian kita diimami orang lain, maka harus tekan diri kita biar tidak muncul dalam hati kita harusnya saya jadi imamnya. Kalaupun tidak baik pun, Allah mengatakan yang dosa imamnya, makmumnya enggak dosa. Pahalanya sama dengan berjamaahnya, sehingga antum pahala 27 kali lipat itu tidak berkurang hanya gara-gara imamnya tidak bagus. Tetapi ada siasatnya. Contoh ya, ketika antum merasa imamnya Al-Fatihahnya tidak bagus, baca sendiri aja. Dianggap tidak mendengar, sehingga baca saja sendiri. Nggak perlu mendengarkan, kenapa? Hanya numpang jamaah saja. Tapi Al-Fatihahnya sendiri saja. Sehingga ini kalau memang kira-kira memang Al-Fatihahnya salah besar ya, maka begitu saja. Kenapa? Biar dalam hati kita tidak merasa kita paling baik, merasa saya yang jadi imam harusnya begitu ya. Karena ini hati-hati ya. Baik. Kemudian setelah bebas dari syirik dan riya, ini ya.
ibadah dengan cinta. Karena ibadah dengan cinta itu salat menjadi lebih nikmat. Nabi mengatakan ju'ilat qurratu aini fis salati. Jadi kalau kita betah berlama-lama dengan salat kita, berarti cinta kita kepada Allah Ta'ala luar biasa. Kenapa? Allah tidak pernah bosan dengan kita. Ya, meskipun mohon maaf ya, yang kita baca itu saja. Contoh antum setorannya ke Allah Ta'ala kalau sholat mungkin hanya kul ya, kul a'udzu binnas, kul a'udzu bil falaq, kul huwallahu ahad dan kul al kafirun. Setiap tahun begitu aja Allah masih menerimanya, nggak apa-apa, bisanya itu ya. Tapi kita yang susah kadang-kadang nggak mau menambah, kemudian sudahlah bacaannya sedikit, sholatnya pun cepat nih. Yang kedua, kalaupun sumpah kita palsu, air mata kita buaya, Allah setia mendengarnya. Begitu ya. Contoh nih, nangis-nangis taubat ya Allah, istighfar, besok dosa lagi kan, berarti kan air matanya buaya kan ya. Sumpahnya palsu, janji nggak lagi-lagi nih. Tapi Allah masih mau mendengarnya. Nggak apa-apa, balik lagi. Kenapa kita nggak cinta sama Allah? Allah cinta sama kita semua ya. Begitu. Baik. Berikutnya ya. Segera jawab, jangan ditunda ya. Jadi kalau dipanggil Allah Ta'ala segera datang, tidak berlama-lama. Kenapa? Karena Allah pengen, ya kalau kita pengen Allah jawab panggilan kita ketika berdoa, ya ketika Allah manggil segera datang. Malu sama Allah Ta'ala. Kalau kita berdoa pengennya besok dikabulkan, begitu Allah manggil kita, entar dulu, ini dulu segala macam, malu sama Allah Ta'ala. Ya, maka segera jawab nih kalau hati kita begitu Allah manggil, langsung segera datang ya. Yang saya begini nih, ini ada ilustrasinya ya. Baik. Ini kalau masih terlambat 1 rakaat masih santai. Tapi kalau bepergian, naik kereta, naik pesawat, antum kalau naik kereta itu kalau keretanya berangkat jam 9 sampai stasiun jam berapa? 8:30 jam 8 ya. Tapi kalau sholat justru yang kadang terlambat yang rumahnya dekat masjid tuh. Kenapa? Karena nunggu belum qamat ini gitu ya. Makanya ini hati-hati. Jadi kalau antum merasa tiketnya hangus gelisah, kalau jamaah kok ketinggalan biasa saja, berarti belum cinta sama Allah Ta'ala. Begitu. Iya, jadi artinya kita semua hampir sama begitu ya, hampir sama begitu. Sehingga di mana salat kita di hati kita, apakah hanya mulut aja atau seperti apa? Itu seperti itu. Jadi sebisa mungkin lah, minimal tadi ya, ketika dipanggil segera datang minimal. Kalau seperti Sa'id bin Musayyib itu seorang tabi'in, menantunya Abu Hurairah. Beliau selama 60 tahun beliau sholat itu selalu sudah di masjid sebelum dipanggil. Sudah di masjid sebelum dipanggil. Ustadz mungkin marbot, bukan marbot, bukan. Kalau marbot kan tinggal di masjid kan ya. Nah ini bukan marbot nih, tapi sebelum adzan sudah duduk di masjid nih, menunggu panggilan dari Allah Ta'ala. Kita kok kadang-kadang dipanggil pura-pura tidak dengar ya. Nggak kayak seperti kalau Ramadan ya. Ramadan itu kan kalau adzan itu tiap adzan kita alhamdulillah ya. Zuhur alhamdulillah sudah zuhur. Asar alhamdulillah sudah asar. Maghrib belum adzan sudah ditunggu kan ya. Masya Allah. Sekarang kadang-kadang adzan pun apa sudah adzan perasaan belum? Masya Allah nih. Berarti ini apa nih hati kita bagaimana, di mana hati kita ya. Makanya emang ini pentingnya. Kenapa selalu harus di hati kita? Karena bisa saja ketika Nabi sedang bersandar dengan istrinya, begitu adzan berkumandang, Nabi seolah tidak melihat siapapun, langsung pergi ke masjid. Tanda betul-betul cinta banget sama Allah Ta'ala gitu ya. Baik, sangat aja ya, nggak usah pertanyaan, nggak apa-apa lah ya. Baik. Berikutnya adalah dimensi akal tadi ya. Kalau kita akal, kalau tadi ruh, kemudian kita akalnya seperti apa? Nih ya.
Dalam surat An-Nisa 43 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Paham betul dengan salat kita. Kalau nggak paham seperti orang mabuk tuh. Atau minimal jangan mabuk lah negatif kayak orang gila ngerenyem. Orang gila kan ngomong nggak ngerti artinya ya. Oke, jangan orang gila deh. Burung beo lah ya. Ngomong tapi ditanya artinya enggak tahu, yang penting baca aja. Sah betul. Hanya pahalanya berapa tergantung dari kualitas pemahamannya. Kenapa? Karena Nabi di sini disebutkan bahwasannya hadisnya mengatakan ada di antara kita yang salatnya hanya dapat 10% saja. Ada yang 20%, 33%, ada yang 50%. Iya. Nisfuha, jadi 50% pahalanya. Karena apa? Para ulama mengatakan karena kualitas pemahamannya terhadap sholatnya, bacaannya, penghayatannya terhadap bacaannya. Kalau menghayati 100%, tapi Nabi mengatakan bahwa zaman itu pun ada yang cuma 10%. Berarti kalau kita sholat 6 menit misalkan ya, berarti hanya namun berapa? 30 detik yang dianggap 10% ya. Tapi sah, hanya pahalanya segitu aja. Makanya ini perhatikan bagaimana kita seperti itu. Makanya pentingnya kita kemudian menghayati sholat kita ya. Baik. Berikutnya tentang kita lihat tentang rukun dan ini ya. Oke, baik. Kita lihat di mana nih? Oke, perbedaan ulamanya ya. Lihat ya. Di situ ada banyak perbedaan tentang niat ya. Berarti niat itu memang kalau para ulama, memang sebagian ulama Syafi'i dan Hanabilah mengatakan memang niat Malikiyah ya, mengatakan bahwa niat itu wajib ada. Minimal dalam hati kita ada gitu ya, seperti itu. Apakah dilafalkan perlu? Begini ya. Jadi lafalkan itu memang kadang-kadang sebagian orang mengatakan memang dilafalkan untuk menguatkan dalam hati kita. Silahkan. Tapi yang penting jangan sampai ketika melafalkan justru mengganggu temannya. Ya, begitu. Jangan sampai. Kenapa? Kalau melafalkan itu pilihan lah. Kenapa? Karena sebenarnya sih memang secara dalil Nabi tidak pernah mengajarkan kalau sholat itu dilafalkan niatnya tidak ada. Karena hadisnya mengatakan kabir, langsung takbir, langsung Allahu Akbar. Tidak pakai pembukaan apapun. Di riwayatnya. Memang niatnya harus ada, tapi apakah wanita tadi seperti itu? Memang dalam mazhab Syafi'iyah dan sebagian Malikiyah mengatakan bahwa kenapa dilafalkan itu menjadi bagus? Untuk menguatkan apa yang dalam diri kita, hati kita. Oke, tetapi kalau mengganggu ini tidak baiklah kalau mengganggu. Terlebih kalau kira-kira antum bukan yang ahli bahasa Arab, nggak usah dilafalkan, mbak bingung. Contohnya ya, kalau sholat jamak qashar, gimana niatnya? Usolli fardhu dhuhri rakaatani jamak qashar wal asri, angel. Kalau dalam hati niat jamak qashar selesai. Kan gampang kan ya? Gampang. Kenapa menyulitkan diri? Jadi bagi teman-teman antum semua yang mungkin bahasa Arabnya kurang bagus, sudah dalam hati sajalah. Kenapa? Karena memang dimudahkan sama Nabi SAW kok, nggak perlu dilafalkan. Karena menyulitkan diri kita. Oh Ustaz saya bisa bahasa Arab, oh fadhol. Tapi tadi jangan mengganggu. Kenapa? Ada yang terganggu nih, usolli gitu ya, sampai temannya langsung menyimak, kan jadi repot nih. Silahkan kalau tidak mengganggu, tapi kalau mengganggu sebaiknya tidak begitu ya. Tapi intinya adalah perbedaan dilafalkan atau tidak mempengaruhi ibadah sholatnya. Kenapa? Karena itu belum sholat. Berbeda nggak apa-apa. Sini dilafalkan, ini nggak dilafalkan, sah-sah saja. Ya. Tapi kalau milih yang terbaik, yang paling dekat dengan dalil adalah yang memang tidak dilafalkan. Tetapi tidak juga tidak menata hati itu.
Kan emang ada ekstrim kiri, ekstrim kanan ya. Ya ekstrim yang kanan sampai ho gitu, itu ekstrim banget tuh. Tapi yang tidak baik juga adalah Allahu Akbar. Dari mana? Dari tempat wudhu langsung, karena mengejar ruku langsung takbir tanpa berdiri sebentar. Itu juga salah juga. Jadi tetap hati-hatinya ditata dulu begitu ya. Sehingga ini menunjukkan niatnya ya. Adapun melafalkan tidak itu pilihan lah gitu ya, seperti itu. Kemudian takbiratul ihram ya. Takbiratul itu adalah semua mengatakan rukun semua. Karena apa? Karena mulai salat itu adalah dengan ucapan kalimat Allahu Akbar, itu sudah mulai salatnya. Ya. Kalau niat belum salat nih, tapi kalau sudah Allahu Akbar sudah mulai salatnya. Dan ini semua sama. Yang rukun lafalnya harus sama semua. Tidak boleh berbeda. Gak boleh diganti dengan Allahu A'zam, tidak boleh. Ya, karena memang kalimatnya fakabbir, bertakbirlah. Berarti pakai kalimat Allahu Akbar. Atau misalkan dulu ada sebagian kaum muslimin yang salatnya pakai bahasa Indonesia, diterjemahkan. Secara akal betul. Iya, karena apa? Kalau diartikan kan ngerti artinya, jadi lebih khusyuk ya. Betul, secara logika begitu. Tapi secara syariat Nabi nggak pernah mengajarkan pakai bahasa Indonesia, mengajarkannya pakai bahasa Arab. Kenapa? Perintahnya adalah Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sehingga Nabi bagaimana itulah kita kerjakan. Ya. Adapun mengangkat tangannya bagaimana, seperti apa, itu adalah perbedaan-perbedaan yang memang silahkan berbeda boleh. Yang penting adalah takbir sama gitu ya. Jadi yang ini yang harus sama. Yang memang berbeda, memang dalam al-Madhab Hanafi agak-agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau ini bukan rukun bukan berarti enggak ini, tapi mereka menganggap bukan rukun maksudnya adalah wajib saja, enggak sampai. Jadi kalau kurang sempurna masih sah ya, seperti itu. Salam sebagian mazhab Abu Hanifah mengatakan salam tidak masuk rukun. Jadi begini. Ini bisa kita gunakan kalau saat salat berjamaah. Jadi begini ya. Kalau salat berjamaah, kalau sudah di ujung mau kentut mau pipis segala macam, imamnya belum salam, sebatas antum sudah baca selawat Nabi, ya selesai, boleh salam dulu. Tapi ini hanya emergensi ya, nggak boleh tiap hari. Emergensi saja. Kenapa? Kan kasihan ya, sudah dari awal sudah sholat, rakaat keempat rakaat ya, begitu mau salam sudah di ujung nih, pengen buang air, ya salam dulu, assalamualaikum, sudah. Jangan noleh tapi ya, kalau noleh nanti malah ini gimana, sholat dulu, jangan. Assalamualaikum, habis itu oke. Sudah sah. Tapi ini hanya emergensi saja, tidak tiap hari tidak boleh. Karena apa? Ini mazhab ini memang kadang memudahkan kita. Memudahkan karena apa? Karena memang dengan perbedaan ulama di situ, dalam keadaan tertentu kita boleh pakai mazhab yang ringan boleh. Tapi kalau dalam keadaan ideal ya pakai mazhab yang paling bagus pastinya. Tapi kalau dalam keadaan tertentu boleh pakai mazhab yang meringankan, silahkan saja. Baik ya. Oke. Terakhir kita lihat videonya ya. Yang mana nih? آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال:
لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين. عن أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها، فإن جاء أحد يمر فليقاتله، فإنه شيطان. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة.
عن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى Baik ya, sudah cukup dulu, sudah 5:30. Baik, itu tentang beberapa hal, tapi tadi yang kita tulis tadi tentang perbedaan ulama tentang rukunnya, tetapi perbedaan tersebut kita bisa ambil yang paling hati-hati, tetapi ketika dalam keadaan tentu boleh ngambil yang lebih ringan, tidak masalah. Kenapa? Karena memang para ulama mengatakan memang sekelasnya imam ini tidak harus pakai madhab, satu madhab tidak harus, boleh pakai madhab yang lain jika memang ini ada tujuannya. Contoh, ketika di masyarakat antum ternyata baca basmalahnya dijaharkan, meskipun antum mengatakan kayaknya saya lebih condong ke pendapat yang basmalahnya disirkan, dijaharkan. Kenapa? Biar jamaah tidak gelisah. Ini apa nggak bisa sodako bismillah saja kok nggak mau? Kan jadi gelisah ya, sehingga dijelaskan, dijaharkan. Atau kebalikannya, kalau biasanya jamanya sir, ya antum jangan dijaharkan. Karena apa? Boleh berganti madhab, boleh. Ya, seperti itu, nggak masalah. Karena apa? Karena selama memang ada dalilnya, boleh kita pakai pendapat A dan B. Selama ada dalil, selama tadi itu sama-sama adilnya, yaitu kalimat sallu kama raaitumuni usolli. Adapun perbedaan-perbedaan selama memang dalilnya ada, meskipun dikuatkan sebagian oleh sebagian juga tidak kuat, tapi selama ada dalilnya ini boleh berbeda dan kita bisa milih yang mana kemudian yang bisa menjadikan kita lebih diterima masyarakat kita. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita merasa itu sunnah Nabi tapi caranya kurang bagus, menjadi fitnah. Contoh ya, dulu saya pernah waktu masih kuliah, masih ideal ya, idealis sekali dulu, baca hadis, ngaji gitu ya, katanya menggerakkan tangan saat tahiyat itu sangat sangat ada manfaatnya. Kenapa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ini sangat menyakiti syaitan. Karena dulu masih idealis ya, masih muda, kenceng nih bergeraknya. Saya lupa bahwa di samping saya itu mungkin orang yang agak sensitif ya. Ketika ketika selesai, apa katanya? Dikira masih kecil waktu itu ya. Dek, ayo gimana Pak gitu ya. Kalau sholat nggak boleh main-main. Main-main kenapa? Itu sholatnya begini-begini, nggak sah sholatnya. Kan sebenarnya kalau mau jawab kan bisa jawab ya. Ya nggak sah bapaknya. Kenapa? Sempat-sempatnya lihat tangan saya kan gitu ya. Kan harusnya lihat tangan sendiri, kenapa lihat tangan saya? Tapi setelah kita sudah banyak bergaul di masyarakat, ternyata memang ada sunnah yang bikin fitnah kalau kita nggak pandai menjelaskannya. Sehingga kalau yang khilafiyah dan boleh milih milih salah satu di antara dua begitu ya, maka pilihlah yang memang di masyarakat ada di situ. Selama ada dalilnya, kuat tidak kuat relatif lah gitu, tapi selama dalilnya boleh saja. Kenapa? Karena kalau kita idealis enggak, ya repot nanti masyarakat yang mungkin contoh ya, wah ini Muhammadiyah nih, kenapa basmalahnya enggak dijaharkan? Atau nih kalau kita di masyarakat Muhammadiyah ini NU banget nih, kenapa basmalahnya dikeraskan begitu? Ya itu menjadi dakwah kita begitu. Baik. Itu demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kalau ada yang bertanya dipersilahkan, mungkin 1-2 pertanyaan saja gitu. Oke, baik. Cek. Oke. Begitu Ustaz semua. Silahkan bagi ada yang ingin bertanya bisa angkat tangan. 1, 2. Oke, cukup ya. Kita kunci 2 saja. Silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fata Ulil Keifi dari Pondok Pesantren PPPI Miftahus Salam Banyumas. Baik.
izin bertanya Ustadz. Baik, fadhal. Tadi di video dijelaskan bahwasannya salah satu kesalahan salat itu menoleh ya. Betul. Apabila tidak menoleh tapi itu kita melirik sedikit itu boleh atau tidak Ustaz? Oke, baiklah. Oke, terima kasih Ustaz. Baik. Jadi yang tadi dikatakan salah adalah menoleh ketika sampai kepalanya ke arah yang lain. Jadi segini begini nih gitu ya. Tapi kalau hanya melirik aja ya tetap sah. Hanya Allah tahu ya. Kita pandangannya kemana-mana. Contoh nih, lagi ruku ya, lihat jempol temannya, kakinya jempol semua misalkan gitu ya. Allah juga tahu tuh gitu ya, misalkan begitu. Tapi intinya adalah tidak membatalkan. Kalau menolehnya untuk kebutuhan boleh. Contoh begini contoh. Pernah terjadi ketika itu para sahabat melihat Nabi di ujung sana, dia melihat Nabi baca apa enggak. Maka sahabat itu mengatakan, aku melihat Nabi ketika sholat zuhur bergerak-gerak jenggotnya. Berarti kan boleh melihat kalau dibutuhkan ya. Boleh. Jadi dibutuhkan boleh. Contoh dibutuhkan begini contohnya. Ketika kita sholatnya itu memang terhalang tembok nih. Contoh di baru masjid kan memang jendelanya agak tinggi ya. Antum ternyata di balik tembok nih karena masbuk. Jumatan terutama ya. Ini kok imamnya suara pelan, sujudnya lama banget, sudah bangun belum nih? Boleh agak nengok sedikit sudah belum gitu ya, boleh. Karena dibutuhkan. Jadi kalau dibutuhkan tidak masalah. Tapi kalau tidak dibutuhkan betul, memang kesalahan. Tapi tadi perlu kemudian ada tadi ya kebijakan bahwasannya salah itu tidak semua salah batal ya. Karena kesalahan adalah memang kadang memang ada yang membatalkan. Ada yang hanya kurang sempurna. Kayak tadi, kalau melirik memang kurang sempurna tapi tidak batal begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup menjawab Mas? Sudah cukup ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami tanyakan adalah perkenalkan nama saya Ningan dari Masjid At-Taqwa Mandiraja, Banjarnegara. Yang kami tanyakan adalah pada waktu kita bermakmum, imamnya pada waktu membaca Al-Fatihah itu kurang benar. Ini setelah kita tahu bahwa imamnya itu kurang benar, ini kesalahan pada waktu menempatkan imam. Takmirnya itu dalam memilih imam kurang tepat. Betul, ya. Itu yang salah imamnya atau takmirnya? Oke, baiklah. Terima kasih. Oke, baik ya. Oke, jadi begini ya, memang ini memang masalah yang kadang-kadang lama ya. Jadi contoh, beberapa masjid memang kadang-kadang masjid itu adalah wakaf keluarga. Sehingga yang jadi imam harus keluarganya meskipun bacaannya kurang bagus. Makanya imam kita itu kan adalah ada imam yang ideal Masya Allah, bacanya bagus luar biasa ada. Ada imam yang tidak ideal tapi mau belajar, Alhamdulillah. Ada juga imam yang sudah tidak ideal tapi nggak mau belajar, diingatkan tidak mau. Kan begitu ya. Yang dua ini masih bagus tuh. Tapi yang ketiga sudah diingatkan tapi nggak mau tahu juga, berarti antum hanya niat berjamaah saja. Kenapa? Karena waktu itu pernah ada satu kisah ketika itu pada masa Khalifah Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah itu khalifahnya seringnya kalau salat sangat terlambat. Duhur misalkan kalau sekarang jam 1 baru salat duhur ya. Para sahabat gelisah, gimana ya Abdullah bin Abbas? Kenapa? Ini imam saya kalau datang terlambat sekali. Apa kata Ibnu Abbas? Kamu tetap harus makmum kepada imam tersebut. Apapun alasannya. Karena inilah masjid di mana imam itu sholat. Berarti memang kalau memang kira-kira memang contoh nggih, kalau tadi ya, kalau imamnya begitu hal tamir atau tidak, masalahnya tergantung dari kondisinya nggih. Kadang-kadang hanya takmir, cuma imamnya ini adalah contohnya ya, adalah mungkin keluarga orang paling tua dihormati, kan memang ada ada kesan begitu ya kadang-kadang.
ya bilang salah, tetapi memang tidak sampai batal sholatnya. Nah makmumnya tadi siasatnya adalah makmumnya kalau dia termasuk orang yang di situ memang diharapkan kehadirannya, ada fitnah kalau antum nggak sholat di situ, maka sholat saja di situ, tapi dengan cara tadi ya, Al-Fatihahnya baca sendiri, dianggap tidak mendengar, sehingga tetap sah sholatnya, nggak berpengaruh begitu. Tapi kalau bisa diingatkan, alhamdulillah. Tidak bisa, begitu saja. Kenapa? Karena memang kalau zaman dulu itu memang pada zaman Nabi SAW dan para sahabat Nabi memang salat berjamaah itu bagian dari ketaatan kepada pemimpin. Kalau antum tidak salat berjamaah di situ dianggap munafik. Sehingga mau tidak mau tetap salat di situ, apapun alasannya. Nah sekarang ketika antum misalkan punya masjid, ada masjid banyak lah gitu ya, kita punya masjid banyak, boleh milih ke masjid yang bagus bacaannya boleh, tetapi jangan sampai terus masjid yang dekat malah jadi tidak makmur, nggak boleh. Jadi kalau sama-sama ramenya pilih yang paling bagus bacaannya, kalau sepi pilih yang paling sepi. Karena apa? Biar masjidnya makmur. Syukur misalkan kalau imamnya lagi ini antum menggantikan sebagai imam, kan masya Allah nanti kenal juga. Jadi intinya adalah salah bisa jadi salah tapi tidak sampai kepada batal salatnya begitu ya. Hanya salah kenapa? Karena mungkin dia takmirnya tidak tidak bisa milih imamnya siapa seperti itu. Atau mungkin KKN atau segala macam gak enak bisa jadi begitu ya. Tapi kalau imamnya, kalau imam pasti harusnya kalau memang merasa dia belum begitu sempurna, harusnya belajar lagi. Kenapa? Memang sempurna kan tidak ada ya. Pasti manusia pasti ada kekurangannya, sehingga kalau kita merasa kita belum sempurna, ayo belajar lagi, ngaji lagi biar nanti tambah baik. Kenapa? Kadang-kadang kalau antum nggak maju, yang lain lebih buruk lagi misalkan begitu. Makanya kita semua mudah-mudahan termasuk yang kedua ya, memang belum sempurna tapi ada usaha untuk meningkatkan kualitas diri kita dengan training seperti ini agar nanti bacaan antum bisa lebih baik insyaallah, minimal Fatihahnya sesuai dengan makharijul hurufnya bagus, sehingga nanti mudah-mudahan menjadi duta yang paling baik insyaallah taala begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ustaz? Ya, cukup Oke, insyaallah. Baik Ustaz semua, karena waktu sudah habis, jadi sesi tanya jawab kami cukupkan. Sebelumnya kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Ibnu Roqi yang telah menyampaikan materi. Semoga dengan materi yang tadi telah disampaikan dapat menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, dan tentunya dapat kita amalkan dan aplikasikan di ibadah kita, di sholat kita, sehingga menjadi lebih baik, jadi lebih sempurna ke depannya nanti. Itu karena di awal tadi kita buka dengan basmalah, maka di akhir ini mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam ucapan atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.